Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Erdo Bagjanugraha dengan NPM 233507064. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. For your information, di sini saya sedang membuat video untuk penilaian akhir semester saya. So, that's the topic. Pengertian liberalisme berasal dari bahasa Latin, libertas, atau dalam bahasa Inggris, liberty, yang berarti kebebasan. Maksud dari kebebasan adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, menentang penindasan, beragama, dan hak mendapat perlindungan pribadi. Selain itu, liberalisme juga dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menghendaki dijunjungnya kebebasan individu, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, agama, ataupun warga negara. Latar belakang lahirnya ideologi liberalisme disebabkan oleh peristiwa penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan agamawan pada masa feodalisme. Paham liberalisme mulai berkembang di Prancis dan Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Paham ini kali pertama disebarkan oleh kaum borges di Prancis. Pada masa itu telah terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang berlangsung cukup lama di Prancis. Sejak abad ke-17, pemerintah Prancis sudah banyak ikut campur masalah kebebasan ekonomi dan mengekang adanya ekonomi perdagangan. Akibatnya terjadi perbedaan golongan atau kelas antar warga Prancis, di mana golongan 1 dan golongan 2 terdiri atas kaum bangsawan dan alim ulama, sedangkan golongan 3 terdiri dari kaum borges kaya raya dan rakyat biasa. Karena merasa kebijakan itu tidak adil, kaum borges mengajak rakyat biasa menentang kekuasaan tak terbatas para raja dan kaum bangsawan yang dianggap semena-mena. Awalnya, kaum borges menuntut kebebasan ekonomi, akan tetapi lambat laun tuntutan mereka semakin meluas, yang tidak hanya di bidang ekonomi, melainkan juga politik dan agama. Puncak protes terjadi pada tahun 1789 ketika revolusi Prancis sedang berlangsung yang menjadi cikal bakal lahirnya golongan liberal. Sejak saat itu, pengaruh liberalisme terus meluas hingga ke negara lain di Eropa dan ternyata mendapatkan banyak dukungan. Kronologi Revolusi Amerika bermula ketika pemimpin rakyat koloni di Amerika mengadakan kongres pada tahun 1776. Kongres tersebut dihadiri oleh negara-negara bagian sekaligus mengumumkan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Thomas Jefferson membacakan Declaration of Independence yang berisi tentang pernyataan kemerdekaan dan protes terhadap pemerintah koloni Inggris. Hal tersebut menyebabkan Perang Kemerdekaan Amerika Serikat yang berlangsung pada tahun 1776 sampai 1783. Kemenangan pertama rakyat koloni terhadap Inggris terjadi pada pertempuran di Lexington. Pasukan koloni dipimpin oleh George Washington mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran tersebut. Pada perkembangannya, pasukan koloni Amerika mendapatkan bantuan dari Prancis dan Belanda. Dalam buku Revolusi Amerika tahun 1960, karya Richard B. Morris, Prancis mengirimkan pasukan dan senjata di bawah pimpinan Jenderal Lafayette tahun 1778. Terdapat 3 alam kebebasan berbicara. Yang pertama, kehidupan tidak di bawah siapapun. Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka tanpa takut akan penindasan atau sensor dari pihak manapun. Yang kedua, kebebasan untuk melakukan sesuatu. Ini bisa berarti kebebasan untuk bergerak, beragama, berkumpul, memilih pekerjaan, dan lain-lain. Intinya, ini adalah kebebasan untuk mengambil tindakan tertentu tanpa campur tangan atau pembatasan yang tidak semestinya dari pihak lain, termasuk pemerintah. Yang ketiga, ada kebebasan untuk memiliki sesuatu. Kebebasan untuk memiliki sesuatu mengacu pada hak atau kemampuan seseorang untuk memiliki dan menguasai barang, properti, atau aset tertentu tanpa adanya hambatan atau pembatasan yang tidak wajar dari pihak luar. Pertama ada Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes mengatakan memandang bahwa individu jelek, tetapi mereka tetap ingin damai karena itu mereka membentuk suatu masyarakat politik yang berbasis pada perjanjian demi melindungi hak-hak dari intervensi orang lain. Maka dari itu, mereka menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada orang lain atau penguasa untuk melindungi hak-hak individu. Yang kedua ada John Locke. John Locke mengatakan individu pada dasarnya baik, namun karena adanya kesenjangan akibat perbedaan kepentingan, maka dibutuhkan wasit atau biasa disebut negara atau sebuah penguasa, sehingga mereka membuat perjanjian yang diserahkan kepada penguasa tersebut, yang dimana didasarkan kepada kebebasan negatif. Dalam konteks ini, kebebasan negatif berarti individu memiliki hak untuk menjalankan kehidupan mereka tanpa adanya pembatas yang tidak perlu oleh otoritas eksternal. Selanjutnya ada masyarakat harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalisir pembatasan-pembatasan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat dibangun sedemikian rupa sehingga pembatasan terhadap kebebasan individu diminimalkan. Selanjutnya, peran negara harus dibatasi dalam hal penataan penertiban untuk menjamin kebebasan individu. Batasan pada peran negara yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebebasan dan hak individu tetap terjaga. Kebebasan positif yaitu suatu situasi di mana setiap individu dapat mengupayakan pengembangan diri, memiliki otonomi yang besar. Konsep kebebasan positif ini berfokus pada memberdayakan individu agar dapat hidup dengan cara yang mereka anggap bermakna dan memuaskan, yang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Yang selanjutnya, fokus pada pemberdayaan individu. Dalam kebebasan modern, pemberdayaan individu tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selanjutnya, negara dibutuhkan untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan kebebasan positif. Negara adalah landasan penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensi mereka dan mengejar kebebasan positif seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Terdapat beberapa nilai utama liberalisme. Yang pertama, harus adanya kesetaraan dasar seluruh manusia. Yang kedua, memperlakukan semua orang harus sama. Yang ketiga, pemerintah harus didasarkan atas persetujuan rakyat. Yang keempat, penekanan pada individu. Yang kelima, negara hanya instrumen untuk menjamin kebebasan. Dan yang terakhir, penolak dogma. Sejarah dari kapitalisme sendiri terjadi pada Revolusi Inggris tahun 1790 sampai 1840. Sejarah revolusi industri berlangsung sejak pertengahan abad ke-18 hingga abad ke-19. Dimulai dari Britania Raya atau Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Terjadi perubahan cepat yang berdampak besar dalam kehidupan manusia dari sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Revolusi industri membawa perubahan besar, yakni tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin. Revolusi industri, tulis Robert Lucas dalam The Industrial Revolution, Past and Future tahun 2003, menjadi pemantik munculnya sistem ekonomi kapitalis modern. Selanjutnya ada Revolusi Inggris. Revolusi Inggris yang diawali terjadinya konflik antara Parlemen Inggris dan Raja Charles I mengenai hak-hak dan kekuasaan, yang dimana terjadi eksekusi Charles I, pembentukan persemakmuran Inggris di bawah Oliver Cromwell dalam pengukuhan supremasi parlemen setelah restorasi monarki. Next ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika terjadi karena ketidakpuasan koloni Amerika terhadap kebijakan pajak dan kontrol perdagangan oleh Inggris, dan pecahnya perang yang pada akhirnya Amerika mendeklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Selanjutnya ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis sendiri terjadi karena ketidakpuasan terhadap monarki absolut, ketidakadilan sosial, dan krisis ekonomi yang menyebabkan penggulingan monarki, pembentukan republik, dan periode kekacauan politik yang akhirnya membawa Napoleon Bonaparte berkuasa. Dan pengaruh terhadap kapitalisme adanya penghapusan feodalisme dan hak-hak istimewa kaum bangsawan.
penetapan kode sipil yang melindungi hak properti, dan promosi prinsip-prinsip ekonomi pasar. Bahwa setiap individu hendaknya bebas mewujudkan keinginannya. Dalam konteks sejarah dan perkembangan kapitalisme, individualisme berperan penting karena yang pertama, penghargaan terhadap inisiatif pribadi. Yang kedua, hak milik pribadi. Yang ketiga, asa bebas. Dan yang terakhir, kebebasan ekonomi dan politik. Asumsi kapitalisme manusia sebagai homo economicus ini terdapat tiga penjelasan. Yang pertama, memandang bahwa manusia adalah homo economicus, manusia yang harus dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka harus bekerja dan mempunyai penghasilan untuk mencapai kemakmuran. Dan yang ketiga, untuk mencapai kemakmuran, maka manusia harus diberikan kebebasan. Yang pertama, hak milik pribadi merupakan hak paling asasi bagi manusia, yang dimana hak milik pribadi memang memainkan peran fundamental dalam banyak sistem politik dan ekonomi modern, terutama dalam mendukung kebebasan individu dan mendorong perkembangan ekonomi. Yang kedua, harta yang dimiliki orang lain sebagai hasil pekerjaan merupakan hak setiap individu, maka harta itu merupakan harta suci bagi individu. Kapitalisme awal tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme pada periode ini masih berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris sejak abad ke-15 sampai abad ke-18. Perluasan demi perluasan dengan argumentasi produktivitas yang dilakukan selanjutnya menghadirkan fenomena dramatis dengan munculnya kolonisasi atau imperialisme ke daerah-daerah lain yang tak memiliki keseimbangan produksi. Yang kedua ada kapitalisme klasik pada tahun 1750 sampai 1914. Pada fase ini terjadi pergeseran semula yang awalnya kapitalis hanya berada pada ruang lingkup perdagangan publik. Pada fase klasik ini berkembang menjangkau lebih luas hingga ranah industrial. Diawali dengan revolusi industri di Inggris. Tepat pada fase ini, kapitalisme mulai meletakkan dasarnya, yaitu sikap laissez-faire. Artinya adalah para kapitalis mulai menyerukan agar kegiatan perekonomian tidak ikut diatur dalam dan ada campur tangan oleh dan dari pemerintah. Selanjutnya ada kapitalisme lanjutan pada tahun 1914 sampai sekarang. Kapitalisme lanjut dijelaskan mulai berkembang pasca Perang Dunia Pertama terjadi. Terdapat tiga momentum dasar yang menjadi penentu kelanjutan dari eksistensi sistem kapitalisme ini. Yang pertama adalah pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Kedua adalah bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Dan yang ketiga adalah terjadi revolusi Bolshevik di Rusia yang menghancurkan tatanan kerajaan dan mengubah total keseluruhan negara. Kapitalisme fase lanjut ini dapat dikatakan lebih fleksibel. Fleksibilitas inilah yang kemudian mengantarkan manusia tidak hanya menuju gerbang yang penuh pesona dan ekspektasi, tetapi juga pada gerbang yang berpeluang besar untuk kehancuran umat manusia. Sosialisme definisikan sosial atau suatu masyarakat, suatu komunitas, ataupun suatu kelompok. Sosialis, suatu karakter dari individu atau kelompok atau masyarakat bahkan negara yang mengedepankan satu rasa kebersamaan yang mementingkan kehidupan masyarakat banyak. Sosialisme yaitu satu ideologi yang dianut oleh satu komunitas atau masyarakat suatu negara. Yang kedua, lahir kelas baru atau kelas pekerja miskin dan terpinggirkan, yang dimana itu terjadi di awal era industrialisasi. Sosialisme muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan dan ketimpangan yang timbul dari era industrialisasi, khususnya kondisi yang dialami oleh kelas pekerja miskin dan terpinggirkan. Pada awal industrialisasi, perkembangan teknologi dan pabrik-pabrik besar mengubah struktur sosial dan ekonomi secara signifikan. Ketiga ada kritik terhadap pasar liberal, terutama sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh kapitalisme yang tak terkendali pada abad ke-19.
kelahiran sosialisme dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kekurangan dan ketidakadilan yang melekat pada sistem pasar liberal. Melalui kritik terhadap kesenjangan ekonomi, eksploitasi buruh, krisis ekonomi, komodifikasi kebutuhan dasar, dehumanisasi pekerja, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi, sosialisme menawarkan alternatif yang lebih berorientasi pada kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial. Terdapat juga beberapa jenis-jenis dari sosialisme. Yang pertama, sosialisme utopis atau sosialisme utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk menyebut diri mereka. Istilah sosialisme utopis awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis lain untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotesis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan satu cara di mana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan dan diperjuangkan. Selanjutnya, sosialisme revolusi atau komunisme. Konsep yang terkait erat dalam teori politik dan ekonomi. Sosialisme revolusi adalah metode yang menekankan perubahan radikal melalui tindakan revolusioner. Sementara revolusi komunisme adalah visi akhir dari masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu keadilan sosial dan eliminasi eksploitasi, namun berbeda dalam metode dan tahap pencapaiannya. Selanjutnya ada sosialisme evolusioner atau sosialisme demokrat. Sosialisme evolusioner dan sosialisme demokrat adalah dua pendekatan dalam politik dan ekonomi yang memiliki kesamaan dalam tujuan akhir mereka, yaitu mencapai masyarakat yang lebih adil dan merata secara ekonomi. Namun, kedua pendekatan ini memiliki perbedaan dalam metode dan pendekatan ke arah tujuan tersebut. Meskipun sosialisme evolusioner dan sosialisme demokrat memiliki perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap transformasi sosial dan ekonomi, keduanya berbagi tujuan akhir yang serupa dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Perbedaan antara keduanya seringkali tergantung pada konteks politik dan ekonomi negara tertentu di mana mereka diterapkan. Oke, mungkin materi yang dapat saya sampaikan hanya sebagian dan saya minta maaf karena mungkin materi yang saya sampaikan ini masih ada kekeliruan bahkan kesalahan. Jadi saya mohon maklum karena ya kita di sini sama-sama belajar dan ya thank you for watching. Have a good day, have a nice day. So thank you.